Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan kepada kita bagaimana terdapat apa? Berzikir pun ada adabnya. Berzikir pun ada adabnya. Jangan lu pikiran sama kayak main TikTok. Komen. Pikir Allah. Ada setan masuk dulu. Setan masuk ke dalam diri kita. Jangan dimengerti. Yang kita sebut ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha segalanya. Apa ini maha semua juga. Kalau pengen jadi orang kaya, rayu yang Maha Kaya. Ini tadi Ustaz itu bilang, kalau pengen kabul hajatnya, siapa aja yang pengen punya anak, kabul hajatnya, mudah-mudahan dengan sholawat dapat tapi nikah dulu, jangan punya anak dulu baru nikah. Allah. Zaman sekarang kita mana edan betul? Sama kayak lu edan. Di dalam hadis baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW, beliau menceritakan bagaimana sih apa yang mesti kita lakukan terhadap anak-anak. Di antaranya 3 hal yang beliau katakan. Yang pertama adalah hukum tadi hukum. Ajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Bagaimana sih cinta? Ngomong doang cinta nggak bisa. Cinta itu perlu dibuktikan. Al-Kisah saya mau ceritakan di zaman baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Ada seorang wanita yang bercadar, yang parasnya sangat cantik, wajahnya sangat cantik, namun beliau memakai niqab. Pada suatu hari ketika beliau keluar dari rumahnya atas izin suaminya, ingin bertemu atau ingin hadir daripada majlisnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW, pengen kita ngajaran ketemu dengan seorang pemuda. Wah, kata pemuda ada waduh. Lalu pemuda tersebut menegur kepada seorang perempuan atau wanita yang solehah ini. Assalamualaikum, kata seorang pemuda. Menjawab, waalaikumsalam. Apa yang kau inginkan dariku wahai pemuda? Aku hanya menginginkan satu saja. Apa itu? Kau buka nikahmu agar aku bisa melihat wajahmu. Tidak bisa wahai pemuda, kau bukan makhluk kepadaku. Oh begitu. Kau hendak kemana? Aku hendak menghadiri daripada pelajaran yang akan disampaikan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Oh kalau gitu, tetapi Nabi Muhammad mau nggak kau buka jilbabmu? Seketika itu langsung dibuka. Subhanallah. Dan yang untung siapa? Yang untung siapa? Pemuda tersebut. Subhanallah, kere-kere, karena wanita yang ini adalah wanita yang sangat cantik dan juga soleh. Sudah, wahai pemuda, sudah silakan kalian pergilah jalan dia bertemu dengan ikut hadir di makolahnya Abu Bakar Maulana Muhammad SAW. Selesai pulang ke rumah, dia bertemu dengan suaminya. Wahai suamiku, dia cerita apa adanya kepada suaminya. Tadi aku di jalan bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu meminta aku untuk membuka nikah. Aku tidak ngasih, tapi ketika dia menyebutkan nama baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW, hatiku langsung hancur. Langsung aku buka nikahku. Suaminya cemburu kan? Cemburu kan punya suaminya begitu? Suaminya cemburu. Oh begitu wahai istriku. Sebentar. Dia masuk ke perapian, dia bakar kayu bakar sampai apinya menyala sangat besar.
Ketika sang istri masuk ke dalam api yang sangat membara, ada rasa penyesalan di dalam hati suaminya. Lalu suami buru-buru pergi menemui baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW, lalu menceritakan tentang hal tersebut kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Apa perintah Nabi? Kau ambil istrimu dari dalam api tersebut. Bergegas suami pulang. Apa yang terjadi? Dia masukkan tangannya ke dalam api yang membara, tangannya belum, tapi tidak mati, istrinya masih ada di dalam mentari. Tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar daripada istrinya. Tidak ada satu helai kain yang terbakar daripada baju istrinya. Cuma kayak saluran keringetan. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena barang siapa yang benar-benar mencintai baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW, api itu tidak akan mampu menyentuh mereka. Api akan menjadi dingin untuk mereka. Itu adalah mereka yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Begitu besar cinta mereka kepada Rasulullah. Pada suatu ketika di perang Badar, ada seseorang ibu-ibu yang ayahnya diberitakan oleh para sahabat, ayahmu mati. Apa jawaban ibu ini? Aina Rasulullah. Lalu sahabat datang kembali, suamimu mati terbunuh. Apa jawaban ibu tersebut? Aina Rasulullah. Sampai anaknya yang pertama syahid pula di perang Badar, dikabarkan oleh para sahabat. Apa jawaban tersebut? Ibu tersebut, Aina Rasulullah. Dia nggak peduli. Ayahnya mati di dalam perang, suaminya mati, anak yang pertamanya mati. Tinggal ada anak yang kedua berumur 13 tahun. Nah, kamu gantikan kepada ayahmu, kepada kakakmu. Kau berjuanglah bersama Rasul. Anak umur 13 tahun bisa perang. Anak pun yang umur 13 terbunuh. Ketika dikabarkan oleh para sahabat, Aina Rasulullah. Tidak ada keluarganya lagi, semuanya mati terbunuh. Dirinya yang maju pada perang. Sampai perutnya robek oleh pedang daripada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau cinta itu begitu. Ngomong doang cinta kau Nabi cinta. Emang doang lo. Cinta itu butuh perjuangan. Bukan cuma sekedar kata-kata. Kalau kata-kata kita masawatan sampai pagi juga bisa jadi yang kerja bisa. Tetapi pengorbanan kita untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW itu butuh pembuktian. Mungkin sekarang akan diuji, tapi nanti suatu saat kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tingkat kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar seperti kemarin, dagangan gua dari belakang. Apa dagangan gua? Sakit. Goceng dong di batu. Goceng dong. Itu beli nomor Doni. Bagi bensin gua. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada majelis ini, dengan kita hadir dulu di majelis ini, Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakit-penyakit kita. Allah Subhanahu Wa Taala hapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala hapus dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya kita yang hadir di sini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Alayya Allah minan roh minal ainir rahimah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu,
dengan pandangan cintamu, dengan pandangan-pandangan yang baik, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang senantiasa istiqomah dalam ibadah kepadamu, dan kami semua dicatat olehmu sebagai orang-orang yang cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Kami manfaat Nabi barakatihim, al-mustafi umatihim, wa kita fi tariqatihim, wal wafati bila fitani wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi ada yang berdoa kepada Sayyidul Walid Habib Al-Mahmud Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan Asgar. Allah bikuli hayati, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, angkat badannya, limpahkan ilmunya kepada kita semua, bisa memimpin kita menuju dalam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tambahkan istrinya. Amin. Habib Farhan bin Ali Al-Hindwan, Allah bikuli hayati, Ustaz Ibnu, Ustaz Muhammad Fajuli, dan ada juga Ustaz yang hilang 1 tahun, akhirnya kembali lagi. Ada Ustaz Bewok, Koboy Bewok, ada Ustaz Faisal, ada Akina, ada anak saya Muhammad bin Rizal Al-Habsyi. Allah biduli hayati, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambahkan istrinya. Bagi yang sudah nih, yang belum gimana, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat jodoh. Lanjut. Sallallahu alaihi Muhammad.